Pernah nggak sih kamu ngerasa malam-malam jantung berdebar kencang cuma gara-gara mikirin tagihan besok? Rasanya tuh kayak ada beban berat banget di pundak yang gak mau hilang-hilang. Overthinking soal utang itu emang bisa bikin dunia kerasa sempit banget kan? Mau tidur gak tenang, mau makan gak enak, bawaannya gelisah terus. Tenang, kamu nggak sendirian kok ngerasain hal ini sekarang. Halo semuanya, balik lagi di Lentera Riwayat. Kali ini kita bakal ngobrol santai soal gimana caranya nenangin hati lewat 3 ayat istimewa. Bayangin deh, saat semua pintu kayak ketutup, ada satu pintu yang selalu terbuka lebar buat kita. Hutang itu emang bikin pusing, tapi jangan biarkan dia ngerusak kesehatan mental kamu. Pikiran yang ruwet cuma bakal bikin kita makin sulit nyari jalan keluar yang jernih. Gini nih, kunci utamanya adalah mengobati hatinya dulu sebelum menyelesaikan masalahnya. Kalau hati tenang, logika bakal jalan, dan jalan keluar biasanya mulai kelihatan. Tapi kalau hati gelisah, wah, masalah sepele aja bisa kerasa kayak kiamat. Banyak dari kita yang lupa kalau ada obat spiritual yang bisa kita pakai kapan saja. Nah, ruqyah mandiri itu sebenarnya simple banget dan bisa kamu lakuin sendiri di rumah. Ruqyah itu bukan cuma soal ngusir hal mistis ya, tapi juga buat nenangin jiwa yang luka. Fokus kita hari ini adalah 3 ayat yang bisa jadi penawar racun overthinking kamu. Siapkan hati yang tulus, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan ketenangannya. Kita mulai dari ayat yang paling sering kita baca, tapi mungkin jarang kita resapi maknanya. Ayat pertama adalah Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Surah ini punya energi penyembuh yang luar biasa buat segala macam kegalauan. Pas kamu baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bayangin kamu lagi nyerahin semua beban itu ke Tuhan. Rasain kalau kamu nggak sendirian menghadapi para penagih atau bunga hutang yang numpuk. Al-Fatihah itu kayak pembuka pintu-pintu kemudahan yang selama ini terasa terkunci rapat. Meresapkan setiap katanya. Biar meresap sampai ke tulang rusuk. Lanjut ke ayat kedua yang nggak kalah dahsyat, yaitu ayat kursi. Ayat ini adalah lambang kekuasaan Tuhan yang meliputi langit dan bumi, termasuk masalahmu. Kalau Tuhan aja bisa jaga seluruh semesta tanpa capek, apalagi cuma soal urusan hutang kamu. Ayat kursi ini berfungsi sebagai pelindung mental, biar kamu nggak gampang drop atau depresi. Saat membacanya, visualisasikan diri kamu dikelilingi oleh ketenangan yang nggak bisa diganggu siapapun. Terakhir, kita pakai 3 surah pendek yang sering disebut Al-Mu'awizatain. Fokusnya di surah Al-Falaq dan An-Nas buat ngusir bisikan-bisikan negatif di kepala. Tahu kan bisikan yang bilang, kamu nggak bakal bisa bayar, atau hidupmu bakal hancur. Nah, ayat-ayat ini bakal jadi tameng buat pikiran jahat yang bikin kamu makin overthinking. Ulangi terus sampai kamu ngerasa dada kamu jadi lebih lapang dan nafas jadi enteng. Setelah hati tenang, baru deh kita susun strategi buat selesaikan utang itu satu-satu. Jangan lari dari kenyataan, tapi hadapi dengan jiwa yang sudah dikuatkan tadi. Ingat, Tuhan gak bakal ngasih beban yang melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi, mulai sekarang, kalau mulai panik lagi, langsung ambil air wudhu dan baca ayat tadi. Rasakan bedanya saat kamu berjuang bareng Tuhan dibanding berjuang sendirian. Semoga video singkat ini bisa jadi teman buat kamu yang lagi ngerasa di titik terendah. Kamu itu kuat, kamu hebat, dan masalah ini pasti ada ujungnya kok. Percaya deh. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi butuh asupan ketenangan. Subscribe juga ya, biar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi kayak gini. Sampai ketemu di video Lentera Riwayat berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya!